Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'rifat itu artinya pengetahuan atau juga punya arti pengenalan. Makrifat itu harus sampai pelajari karena ini pengetahuan dengan tujuan pengetahuan atau dengan tujuan pengenalan sampean, yaitu mengenal satu pribadi. Inilah tujuan makrifat sampean. Lah pribadi kok ya dikenali ya, tujuan kenal pribadi itu lebih pertama kali, lebih mula-mula agar sampean tujuannya lagi untuk mengenal Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau sampean sudah mengenal diri sampean, maka tentu seterusnya sampean akan bisa mengenal Tuhan sampean, yaitu Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah iya, padahal sampean itu manusia, sampean itu makhluk, ya kan? Perbedaan antara manusia makhluk dengan Khalik pencipta Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda. Antara makhluk dan Khalik sudah lain itu. Nah, sampean dengan makrifat itu nantinya akan jelas bisa membedakan. Sampean sudah pandai, sampean sudah mengerti dan paham tentang perbedaan sampean. Sampean manusia akan mengenal Tuhan sampean, yaitu Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah iya, kan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan, tidak bisa dilihat kok. Yo, bisa dikenal itu loh. Bagaimana caranya? Bagaimana pengertiannya? Gusti Allah tidak bisa dilihat. Lah, kok disuruh untuk mengenal pada Gusti Allah? Lah, pengertian sampean untuk bisa mengenal Gusti Allah yaitu mengenal sifat-sifat Gusti Allah. Itu pengertian sampean kenal Gusti Allah. Itu sampean harus mengenal sifat-sifat Gusti Allah. Karena Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu makhluknya semua ini. Itu supaya segala sesuatu makhluknya ini bisa mengenal akan sang penciptanya. Bisa mengenal akan Tuhannya, yaitu Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Gusti Allah menciptakan makhluknya. Ini supaya bisa dikenal sebagai Tuhan. Itu. Nah, Gusti Allah kan tidak bisa dilihat, tidak bisa dikenal, tidak bisa dilihat. Sampai bisa melihat dengan mengenalnya melalui sifat-sifatnya. Sifat-sifat Gusti Allah, zat Gusti Allah, af'al Gusti Allah, asma Gusti Allah. Lah itu. Nanti lewat itu sampean bisa mengenal Gusti Allah, sampean bisa melihat Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya begitu. Lah, sampean bermakrifat itu ya bertingkat-tingkat sampean. Sebelumnya sampean bermakrifat harus sampean lalui dulu. Dengan apa? Sampean bermakrifat dengan la ilaha illallah. Karena kalau sampean bermakrifat tanpa punya la ilaha illallah, makrifat sampean batal. Artinya sampean tidak dapat bermakrifat. Karena harus dilalui sebagai dasar makrifat sampean adalah la ilaha illallah. Apa artinya? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Lah kan la ilaha illallah itu kandungan sifatnya banyak sekali di dalamnya. Itu untuk sampean bisa mengenal Gusti Allah. Untuk sampean bisa melihat Gusti Allah. Lah itu dari la ilaha illallah. Di dalam kandungannya ada sifat ketuhanan. Di dalam kandungannya ada kemahaesaan, kemahatunggalan. Di dalam kandungannya ada yang berilmu, yang berkehendak, ada yang mengetahui, yang kuasa. Di dalamnya ada kandungan yang hidup, yang mendengar, yang melihat, yang berkata-kata, yang berdiri sendiri, yang ada, yang dahulu dan yang kekal. Semua ada terkandung di dalam la ilaha illallah. Lah itu harus sampean lalui terlebih dahulu. Itu sampean bisa mengenal kepada Gusti Allah. Lah itu jalan menuju Gusti Allah itu lewat la ilaha illallah. Ini jalan-jalannya ada dari la ilaha illallah sendiri. Harus juga melalui satu syariat sampean, yang kedua torekot sampean, yang ketiga hakikat sampean, yang keempat makrifat sampean. Ini jalan menuju Gusti Allah dari la ilaha illallah. Ini jalannya, di dalamnya ada syariat, ada torekot, ada hakikat, dan ada makrifat. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, apa ada hubungannya dengan syariat
Apa ada hubungannya dengan torekot? Apa ada hubungannya dengan hakikat? Apa ada hubungannya pula dengan makrifat? Kok la ilaha illallah berjalur syariat, berjalur torekot, berjalur hakikat, berjalur makrifat? Lah apa Kanjeng Nabi Muhammad itu melakukan hal demikian, bersyariat, bertorekot, berhakikat dan bermakrifat? Begini loh Mas. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada hubungan, ada kaitan dengan syariat, torekot, hakikat, makrifat itu ada. Sampai dengarkan. Kanjeng Nabi itu bersyariat. Apa? Diartikan syariat itu sebagai perkataan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu syariatnya. Kanjeng Nabi bertorikot itu sebagai jalannya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu torikotnya. Kalau hakikatnya Kanjeng Nabi, hakikatnya Kanjeng Nabi itu sebagai diamnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu hakikatnya Kanjeng Nabi. Dan makrifat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kelakuannya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Itu makrifat Kanjeng Nabi Muhammad adalah kelakuannya. Artinya Kanjeng Nabi juga bersyariat dengan perkataannya, Kanjeng Nabi bertorekot dengan jalannya, Kanjeng Nabi berhakikat sebagai kediamannya, Kanjeng Nabi bermakrifat sebagai perilakunya sehari-hari. Itu Kanjeng Nabi lengkap, la ilaha illallah, jalan menuju kepada Allah dengan bersyariat, bertorikot, berhakikat, bermakrifat. Itu Kanjeng Nabi. Lah, ya wes sudah. Kalau Kanjeng Nabi oke lah, sudah bersyariat, bertorikot, berhakikat, bermakrifat. Apa sampean juga begitu? Ya tentu, ya harus. Sampean harus mengikuti. Sampean harus terhubung dengan keempat masalah yang tadi. Begini, sampean juga harus bersyariat, sampean juga harus bertorekot, sampean juga harus berhakikat, sampean juga harus bermakrifat. Bagaimana hubungannya dengan sampean? Syariat itu dapat dimisalkan dengan tubuh sampean, dengan zikir sampean. Ya kan? Iya, tubuh sampean berzikirnya la ilaha illallah dengan lisan sampean yang terucap, yang terlantun, yang terlafalkan. Dengan mulut sampean yang bergerak, itu syariat pada diri sampean dimisalkan dengan tubuh sampean, dengan zikirnya la ilaha illallah. Ini zikir tubuh sampean la ilaha illallah. Itu syariat sampean. Sampean juga harus bertorikot, torikot sampean dengan hati sampean. Dengan zikir hati sampean adalah Allah, Allah, Allah. Terus itu torikot sampean sebagai hati sampean dengan zikirnya Allah, Allah, Allah. Pun sampean juga harus berhakikat. Hakikat itu sebagai nyawa sampean. Dengan zikir hakikat nyawa sampean, zikirnya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus begitu. Itu hakikat sebagai nyawa pada sampean. Ada zikirnya sendiri, yaitu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampean pun yang terakhir harus pula bermakrifat. Makrifat ini pada sampean sebagai satu rahasia pada sampean. Zikirnya bagaimana? Zikir makrifat sampean, zikir rahasia sampean, zikirnya Yahu, 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 dan seterusnya begitu. Jadi sampean juga seperti semisal Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersyariat, bertorekot, berhakikat pun juga bermakrifat. Itu, ya paham? Oke. Lah, sedangkan ilmu makrifat sendiri pada sampean itu terbagi-bagi, macam-macam ilmu-ilmu daripada ilmu makrifat itu. Ada ilmu makrifat untuk sampean, kalau sampean masih makomnya, makom ahli syariat. Ada makrifat bagi sampean yang masih makomnya, makom sampean ahli torekot. Ada makrifat yang masih sampean makomnya, masih makom ahli hakikat. Itu pembagian ilmu makrifat untuk sampean. Itu dibagi 3 macam daripada ilmu makrifat. Bagaimana ilmu makrifat untuk sampean yang masih ahli syariat? Ilmu itu bagi sampean adalah untuk mengenal ataupun untuk mengetahui tentang hukum-hukum yang sifatnya lahiriah saja. Seperti apa? Seperti yang harus sampean ketahui, halal, ya kan? Ada haram, ada sah tentang hukum, ada batal, ada makruh, ada mubah atau boleh, itu hukum. Ada fardu atau wajib, ada sunat, ada rukun, dan ada syarat. Itu hukum. Harus mengenal atau mengetahui tentang hukum-hukum yang sifatnya lahiriah. Itu kalau sampean ilmu makrifatnya masih makom ahli syariat. Nah itu, bila makom sampean masih begitu. Bila sampean menginjak makom sampean sebagai ahli torikot, ilmu makrifat sampean sudah lain. Ilmu makrifat sampean, bagi sampean, itu mengetahui sifat-sifat jelek.
Seperti memamerkan diri sampean, ada sombong sampean, ingin dikenal orang banyak, nah, membesarkan diri, ada dengki, sifat-sifat tercela, lain-lainnya juga banyak yang tercantum dalam hukum syarak pokoknya. Itu harus sampean ketahui. Juga harus sampean ketahui rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap para hamba-hambanya. Dan untuk mengetahui sampean agar bisa membedakan antara sifat-sifat yang baik dengan sifat-sifat yang buruk secara lahir pun secara batin. Itu bila untuk sampean yang makom torekot, ilmu makrifatnya begitu. Sedangkan menginjak lagi ke atas, bila sampean sudah makomnya makom ahli hakikat, ilmu makrifat sampean itu lain daripada yang lain. Yaitu ilmu itu untuk sampean, untuk memandang adanya Gusti Allah yang maha suci dari serupa dengan makhluknya. Itu, serta untuk memandang ilmu itu sesuatu yang sifatnya lahir dan pun sifatnya batin. Itu bila tingkat makom daripada ilmu makrifat bagi ahli hakikat sampean. Kalau sudah tingkat 3 itu. Lah, itu loh. Harus sampean ketahui, sampean harus bermakrifat. Kalau tidak bermakrifat, hidup sampean bagaimana? Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sebelum makrifat, semuanya dilalui dari syariat dulu, dari torekot, dari hakikat pun makrifat. Semua dilakukan syariatnya, torekotnya, hakikatnya, dan makrifatnya. Sampean harus demikian sebagai umatnya. Jangan sampean kok tidak meniru. Lah itu loh. Lah semoga-moga lah bermanfaat untuk sampean kajian ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Lain waktu disempatkan untuk ngaji lagi bila Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.